Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya janji itu kan kita mau belajar tentang waris ya. Ini biasanya banyak pertanyaannya kalau waris itu ya. Waris itu kan ilmunya namanya faraid ya. Apa sih faraid itu? Faraid itu bentuk jamak dari fariidah. Fariidah. Ada di Al-Qur'an banyak kalimat fariidah. Itu fariidah ya. Kemudian fariidah diambil kata dari fard yang berarti penentuan. Jadi ada ketetapan dari Allah. Waris itu ada ketetapannya ya. Fanisfu ma faradtum. Itu di Al-Qur'an ayatnya juga begitu ya. Faridah. Itu di surat 2 ayat 237 itu. Maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Faradtum itu 1/2 dari yang kamu tentukan. Faradtum itu. Fanisfu 1/2. Nisfu itu setengah. Faradtum yang ditentukan ya, yang telah kamu tentukan. Itu di surat 2 ayat 237 ya. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Jadi kalau orang nikah belum digauli gitu, kemudian diceraikan, jadi perempuannya jadi apa tuh? Janda apa? Wih, janda kembang. Ada nggak janda kembang? Ada. Di sini ada nggak tetangga? Nggak ada. Kan dia belum disentuh nih, ya kan? Bayar. Dia bayar nggak maharnya? Bayar, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Maharnya berapa umpamanya? Oh 100 juta, berarti dia bayarnya berapa? Separuh. Gitu. Jadi faradtum itu artinya sudah ditentukan ya, yang sudah ditentukan. Kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya ya. Jadi kata walinya, ya udahlah nggak usah gitu, atau oleh si janda kembangnya udah nggak usah lah gitu, kecuali dibebaskan. Tapi kalau nggak dibebaskan bayar separuh gitu. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Berarti kalau dibebaskan, orang yang membebaskan dia bertakwa gitu. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu, sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini dasar daripada faraid itu, penentuan. Begitu juga waris. Yang menetapkan, yang menentukan siapa? Allah dan Rasulnya. Maka kita harus hitung sesuai ketetapan dan ketentuan Allah.
Anak saya mah yang laki-laki itu badung, gak usah saya kasih waris lah. Mana bisa begitu? Mau badung kek, mau nakal kek, itu mau soleh kek, tetap aja dia harus dapat waris dari kedua orang tuanya. Itu haknya dia, itu ketetapannya. Dan faraid itu dalam syariat adalah bagian yang ditentukan bagi ahli waris, ya. Ilmu yang mempelajari dinamakan ilmu waris, ilmunya faraid, itu nama ilmunya, ya. Kenapa? Karena pada masa jahiliyah nggak ada orang hitung waris, itu nggak ada. Karena ini juga turunnya ayat tentang waris di Madinah, ya. Jadi pada masa jahiliyah orang Arab memberikan warisan kepada anak laki-laki tanpa anak perempuan. Anak perempuannya nggak kebagian dulu, kan kasihan juga, ya kan. Dan kepada anak-anak yang besar, anak yang laki-laki yang kecil sekalipun dia nggak dapat. Maka turun ayat, ya. Turun ayat itu di surat 4 ayat 11 itu, ya, turun ayat. Dan itu asbabun nuzulnya, sebab ayat ini turun, surat An-Nisa ayat 11 itu diriwayatkan dari Jabir bahwa istri Sa'ad bin Rabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 2 anak perempuannya dari Sa'ad. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini 2 anak perempuan Sa'ad bin Rabi. Bapak keduanya telah terbunuh bersamamu sebagai syahid pada perang Uhud." Bapaknya anak perempuan ini terbunuh, ya, pada perang Uhud. Dan sesungguhnya paman keduanya telah mengambil harta kedua anak ini tanpa meninggalkan sedikit pun harta untuk mereka. Jadi adiknya dari bapak kedua anak ini mengambil harta warisan anak perempuannya dua-duanya. Beliau pun berkata, Rasulullah bersabda, Allah akan memberi keputusan tentang hal ini. Lalu turun ayat warisan. Surat 4, surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Berikanlah 2/3 kepada 2 anak perempuan Sa'ad dan 1/8 kepada ibu mereka, dan apa yang tersisa adalah milikmu. Jadi ada hitung-hitungannya, ya. Nanti kita baca ayatnya, ya. Apa sih warisan itu? Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit secara mutlak, ya. Itu definisinya madhab Hanafi itu, ya. Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata, sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan dalam harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah kematiannya, tidak dalam selain harta. Adapun hak-hak, ia tidak diwariskan. Tidak ada hak yang diwariskan kecuali yang mengikuti harta, gitu, ya. Jadi hanya harta yang diwariskan untuk anak-anaknya, atau yang semakna dengan harta, seperti hak untuk mengambil manfaat dan menguasai. Contohnya bapaknya punya kontrakan, gitu kan, mati, meninggal dunia, dia boleh mengambil manfaat dari harta itu setelah dibagi. Kalau umpamanya anaknya cuma 1, warisannya begitu ada banyak, tinggal dibagi anaknya, dia nggak jual tuh warisannya, dia boleh ambil manfaatnya, ya. Dan menguasai serta untuk tinggal di tanah yang khusus untuk pembangunan dan penanaman, itu boleh, itu, ya. Jadi warisan itu. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul Qur'an wa 'allamuhu an-nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allamuha fa inni imru'u maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiku an yakhtalifa ismani fi fariidah wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma." Pelajarilah Al-Quran. Selalu Rasulullah memerintahkan untuk mempelajari Al-Quran, dan ajarkanlah ia kepada manusia. Yang namanya manusia, ajarin manusia itu Al-Quran. Pelajari faraid dan ajarkanlah ia. Sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang akan dimatikan. Kata Nabi bersabda itu, sesungguhnya aku seorang laki-laki yang akan dimatikan. Maka pelajarilah Al-Quran, ajarkan Al-Quran itu kepada manusia, dan ajarkanlah ilmu faraid.
Tidak lama lagi dua nama akan berselisih dalam fardhu, bagian dan perkara. Pasti berselisih kalau tanpa ilmu faraid, ilmu waris. Kakak dan adik bisa berantem. Ini ketetapan Nabi nih. Tidak lama lagi dua nama akan berselisih dalam fardhu, bagian dan perkara. Lalu keduanya tidak mendapatkan seorang pun yang memberitahu keduanya. Kenapa? Karena kedua anak itu tidak diberitahu tentang ilmu faraid, ilmu waris nggak dikasih tahu. Maka pelajari ilmunya ya, bahwa Allah sudah menurunkan ayatnya ya. Kita baca dulu ayatnya ya, di surat An-Nisa itu ya, ayat 11. Sudah dibuka belum? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu wa liabawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ath-thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah innallaha kana aliman hakima. Allah mensyariatkan, Allah mewajibkan. Jadi hukumnya wajib. Untuk pembagian waris itu hukumnya wajib. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu. Maka anak-anak kita kasih tahu. Nanti kalau bapak meninggal, nih ayatnya kamu baca ini ya. Di surat 4, surat An-Nisa ayat 11 kau baca ya. Semuanya harus hafal bila perlu. Anak laki-lakinya, anak perempuannya suruh baca. Istri kita juga suruh baca. Sebab Rasulullah bersabda tadi apa? Bahwa aku akan dimatikan. Kalau Rasul saja sudah menyatakan bahwa Rasul akan dimatikan oleh Allah, akan diwafatkan oleh Allah, apalagi kita bilang bahwa Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Gitu. Kalau anak laki-lakinya dapat 10.000, maka anak perempuannya dapat 5.000. Gitu. Ustadz, bagaimana kalau saya bagi rata? Emang sirik-sirik gitu. Biasa di masjid bagi rata kalau dapat duit, ya kan? Hilang duluan tuh sumbangan tuh. Bagi rata. Yang nggak tahu nggak dapat, yang tahu dapat. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari 2. Kalau anaknya semua perempuan, semua nggak ada laki-lakinya, ya. Maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kayak hadis tadi tuh, anaknya 2 perempuan 2/3. Kalau 90.000, maka anak itu dapat berapa? 60 30. Kalau 100 mungkin 75 kan ya. Iya, gitu. Bisa udah ngitungnya. Kalau anaknya perempuan semua. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, kalau anak perempuannya cuma 1 saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dapatnya setengah. Dan untuk kedua ibu bapaknya yang mayat itu, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Kalau kamu meninggal, bapak ibumu dapat nggak kalau anaknya cuma 1? Dapat berapa? 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Setelah dibayar hutangnya, dibayar masih. Kalau bapak ibunya masih hidup ya kalau. Iya, kalau bapaknya masih hidup. Iya. Kalau bapaknya masih hidup, udah meninggal, ada kakeknya masih hidup tuh.
naik ke atas terus. Bapaknya udah meninggal, kakeknya masih hidup. Ya mana tahu. Oh, ada. Ada. Wah, Palastono nggak boleh begitu dong. Iya kan? Gitu. Ada, bapak kita udah wafat nih. Kakeknya masih ada nggak? Masih ada yang gitu. Ada. Urusan umurnya jangan ditanya umurnya kan. Yang penting judulnya masih hidup. Ada. Berarti masih dapat warisan. Bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, ya, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Ya, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ya, jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Ini ketetapan Allah. Jangan dirubah. Nah, kalau enak meninggal nggak ada warisan ya Pak? Dia paling enak ada warisan. Itu kan gagal membagi. Salah, justru tinggalkanlah warisan buat anak-anakmu agar mereka tidak fakir. Yang nggak bisa berbagi masalah. Iya, bagaimana caranya supaya dia bisa bagi? Ajarkan anak itu Quran, ajarkan anak itu waris. Kamu udah bilang belum anakmu ini? Bilang. Istrimu udah bilang belum? Belum bilang. Mam, nanti kalau aneh wafat, aneh mati nih, lu baca ini ya. Baca. Kalau kamu nggak paham, tanya ustaz. Gitu, tanya ustaz. Kalau saya mati, kamu boleh kawin lagi. Nanti ayatnya lanjut lagi. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini ketetapan Allah. Nah, ayat 12. Nanti kalau kamu yang meninggal, kan tadi saya yang meninggal nih, bisa jadi istri kita dulu yang meninggal ya. Ayatnya yang 12 ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Dan bagianmu suami-suami. Suami-suami kan tadi kan istri-istri ya, anak-anak. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Kalau istrimu mati, kamu dapat berapa? Separuh. Jika mereka tidak mempunyai anak. Anak. Nah, bagaimana kalau punya anak? Gitu. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya. Waduh, dapatnya berapa kita?
Perempat. Capek-capek nyari duit seperempat. Gitu ya. Itu harta bersama. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Istri kita kalau kita meninggal, kalau nggak punya anak, dia dapat berapa? Istri kita, kalau kita meninggal nih, kita nggak punya anak, dapat seperempat istrinya. Ya. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan. Kamu jangan marah, ya kan? Jangan orang nambah-nambahin. Seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat, atau dan setelah dibayar hutang-hutang. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, enggak ada ayahnya, enggak ada anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, berarti punya kakak atau adik seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Kakak adiknya dapat nggak? Dapat. Berapa? 1/6. Kalau dia nggak, bapaknya sudah meninggal, anaknya juga sudah meninggal. Jadi kalau atasnya sudah, dari bawahnya nggak ada, atasnya nggak ada, nyamping. Gitu. Seibu. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Allah sudah jelaskan, Allah sudah tetapkan, maka kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah tinggal mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.